Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Rizal, biasa dipanggil Kautsar, dengan NIM 12011 54121. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Farhan Habibi atau biasa dipanggil Raka dari FRI 162, NIM saya 12011 54120. Jadi di sini FRI 162 mempunyai produk yang bernama Seedpledge, dan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai simulasi bisnis untuk produk kami yaitu Seedpledge. Di sini saya akan menjelaskan tentang rich picture dan trade-off. Untuk rich picture sendiri itu akan diproses berdasarkan material yang mana diproses oleh pabrik dan akan menjadi produk. Untuk rich picture yang kita dapat ini berdasarkan shift kerja. Jadi semisalnya shift kerja belum optimal, maka kita belum dapat keuntungan yang maksimal. Jadi kita akan merubah seperti shift kerja seperti apa yang optimal untuk mendapatkan kuantitas produk yang optimal juga, maka kita juga mendapatkan profit yang optimal. Untuk trade-off-nya kita ada dua. Yang pertama, memperbaiki shift kerja, produktivitas operator rendah, biaya operasi tetap. Untuk yang kedua, jumlah shift kerja kita meningkat, produktivitas operator meningkat, dan biaya operasi meningkat. Untuk batasan dan asumsi, untuk batasan kita ada dua. Yang pertama, simulasi hanya mengkaji mengenai efek penambahan jumlah shift kerja. Yang kedua itu adalah simulasi hanya mengkaji mengenai waktu kedatangan, waktu proses, waktu tunggu produksi. Untuk asumsi kita ada 8. Ada biaya antrian, ada berupa biaya antrian, yang biaya antrian pressing, meja, kursi meja, handle, kaki, nyangga, kursi, dan antrian inspeksi. Untuk data struktur sendiri terdapat 4 entities. Yang pertama entities, lokasi, research, dan konektor. Untuk entities kita ada 5, yang mana adalah upper dan lower kursi, meja, penyangga, kaki, dan handle. Untuk lokasi terdapat 11 lokasi, mulai dari upper dan lower kursi hingga gudang komponen. Untuk resource-nya sendiri kita hanya menggunakan 1 operator inspeksi. Untuk konektor kita ada 23, dari kedatangan upper lower ke antrian mesin pressing ke mesin pressing ke antrian kursi, sampai kedatangan penyanggahan ke gudang komponen, kedatangan handle ke gudang komponen, dan kedatangan kaki ke gudang komponen. Lalu ada untuk yang dari proses ada tempat assembly ke operator dan operator ke tempat inspeksi. Kita di sini akan menjelaskan tentang hasil uji start fit. Untuk assembly pertama dan kedua memiliki jumlah yang sama, yaitu memiliki normal 22,6, standar deviasinya 1,69. Untuk uniform batas bawahnya 20 dan batas atasnya 25. Untuk proses pressing itu normalnya 11,1, standar deviasinya 1,33. Untuk uniform dari waktu proses itu 9, batas bawahnya dan batas atasnya 13. Nah, di sini ada waktu kedatangan meja, waktu kedatangan kursi, waktu kedatangan handle, waktu kedatangan penyangga. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada uniform yang reject, itu bagian waktu kedatangan handle. Kenapa dia reject di uniformnya? Karena kita hanya di sini nanti di simulasi kita hanya menggunakan normal.
Nah, di sini ada jadwal kerja dan periodic system shutdown. Nah, di gambar samping ini adalah timetable untuk jam kerja pabrik, di mana waktu kerja pabrik dimulai hingga selesai. Pada gambar kita bisa lihat untuk yang sebelah kiri itu timetable untuk jam kerja, yang sebelah kanan itu timetable untuk periodic system shutdown, yang maksudnya saat kita berhenti itu untuk gudang komponen. Ini IFD yang akan dijelaskan, yaitu mulai dari waktu kedatangan komponen hingga produk jadi warehouse. Kita memiliki 5 kedatangan, yaitu kedatangan upper dan lower kursi, meja, kaki, handle, dan penyangga yang akan diinspeksi sebelum masuk ke warehouse. Untuk workstation informasi akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai workstation information. Nah, jadi kalau misalnya workstation information ini ada lokasinya. Yang pertama itu ada tempat kedatangan kayu balsa upper dan lower kursi. Operasinya itu tempat pengumpulnya material kayu balsa dari vendor. Destination-nya antrian pressing. Yang kedua, tempat kedatangan stainless meja. Operasinya itu tempat mengumpulnya material stainless steel dari vendor. Destination-nya itu antrian perakitan 1. Selanjutnya kedatangan stainless steel gagang. Operasinya tempat mengumpulnya material stainless steel dari vendor. Destination-nya antrian perakitan. Lalu selanjutnya ada tempat kedatangan stainless steel penyangga. Operasinya itu tempat mengumpulnya material stainless steel dari vendor. Destination-nya itu antrian perakitan 2. Lalu selanjutnya ada tempat kedatangan kayu balsa kaki. Operasinya tempat mengumpulnya material kayu balsa dari vendor. Destination-nya antrian perakitan 2. Lokasi berikutnya itu ada perakitan 1, yaitu perakitan semua part hingga tergabung menjadi satu kesatuan yang nantinya akan disambungkan ke antrian perakitan. Lalu 2. Udah itu nanti ada antrian perakitan 2, di mana perakitan semua part sehingga menjadi digabung jadi satu kesatuan. Nantinya itu antrian inspeksi. Nah, nanti ada pengecekan dan pengemasan. Jadi produk itu akan mengalami proses pengecekan akan menjaga dari produk yang gagal sehingga akan meningkatkan kualitas dari produk. Setelah produk lolos pengecekan, maka produk akan dikemas. Lalu selanjutnya akan masuk ke warehouse. Nah, warehouse ini adalah tempat untuk menyimpan dari produk final, dari produk untuk diantarkan kepada konsumen. Nah, itu tuh nanti ujung-ujungnya itu ke konsumen. Baik, kita next. Nah, lalu sekarang kita akan bahas mengenai model existing. Nah, model existing ini itu adalah model yang paling awal dibuat. Jadi ini belum ada tambahan apa-apa. Dimana di sini kita bisa lihat jam kerja pabriknya itu ada 8 jam ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lalu di sini ada layout awalnya, dan di sini ada hasilnya, dimana di gudang produk jadi pada model existing terdapat 103 produk, dan untuk cost-nya itu harga produknya 2 juta. Total keseluruhan biayanya kalau existing itu 55.767.000. Total produksinya 103, di mana biaya per unitnya itu 541.427,18. Jadi biaya per unit ini adalah total keseluruhan biaya dibagi sama total produksinya. Nah, itu tuh dapatnya per unit. Lalu ada pendapatan. Nah, kalau pendapatan ini total semua pendapatannya itu nanti dikurang, total pendapatan itu adalah total produksi dikali dengan harga produk. Nah, udah itu ada profit. Nah, profit ini adalah pendapatan dikurangi sama total keseluruhan biaya, yaitu 150.233.000. Lalu kita akan adakan namanya uji validasi dan analisis. Nah, uji validasi ini untuk mengetahui apakah model yang kita buat itu sudah valid atau belum. Jadi
di sini tuh kita lihat ada gambar screen capture dari output model simulasi yang udah kita buat, dan di yang bawahnya itu ada screen capture output sistem nyata, di mana semua waktunya itu yang tadinya ada uniform itu diubah jadi normal. Di mana di sini kita bisa lihat jumlah output model simulasinya itu sama ya. Mu 1-nya itu 103, Mu 1 itu yang atas. Di mana yang Mu 2-nya itu yang bawah itu 103 juga. Dan berdasarkan dari uji hasil validasi didapatkanlah pembatasan di mana Mu 2 dikurangi 5% dikali Mu 2 kurang dari sama dengan Mu 1 kurang dari sama dengan Mu 2 ditambah 5% dikali Mu 2. Nah, hasilnya itu kita bisa lihat di sini 97,85 kurang dari sama dengan 103 kurang dari sama dengan 108,15. Nah, berdasarkan uji validasi di mana Mu 2 kurang 5% kali Mu 2 kurang dari sama dengan Mu 1 kurang dari sama dengan Mu 2 tambah 5% kali Mu 2, dapat diketahui bahwa jumlah output model simulasi Mu 1 berada dalam rentang tersebut, maka model dikatakan valid. Lalu yang selanjutnya, ini ada model usulan 1, di mana di model usulan 1 ini kita hanya merubah jamnya. Jadi karena kelompok kita ini shift kerjanya aja, jadi kita hanya merubah ke shift kerjanya, di mana shift kerjanya itu dia itu ditambah 1 jam jadi sampai jadi jam 8 pagi sampai jam 6, dan gudang produk jadinya pun itu bertambah dari 103 menjadi 116. Dan di sini ada cost-nya juga. Jadi harga produknya tetap 2 juta. Total keseluruhan biayanya itu meningkat 62.603.000. Total produksinya 116. Biaya per unitnya itu total keseluruhan biaya dibagi dengan total produksi di mana 539,681 rupiah. Pendapatannya itu 232 juta didapat dari total produksi dikali harga produk, dan profitnya itu didapatkan 169.397.000. Lalu selanjutnya usulan 2, di mana usulan 2 ini kita menambahkan 2 jam. Jadi dari jam 8 sampai jam 7 gitu ya. Untuk di layoutnya tidak ada yang berubah, namun di outputnya itu ada yang berubah, di mana gudang produk jadi itu ada 129 naik dari 116. Nah, lalu harga produknya tetap sama 2 juta. Total keseluruhan biayanya itu nambah menjadi 69.467.000. Total produksinya 129.000, biaya per unitnya 538.503, pendapatannya 258 juta, dan profit yang didapatkan adalah 88.533.000. Nah, ini usulan 3. Nah, ini jadi usulan 3. Jadi usulan 3 ini itu nambahnya 3 jam. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Output yang dikeluarkan itu 142. Itu nambah dari 129. Lalu di sini ada perhitungan cost-nya, ada harga produk 2 juta, total keseluruhan biayanya 76.324.000. Total produksinya 142, biaya per unitnya 537.492, pendapatannya 284 juta, profitnya 207.676 rupiah. 207.676.000 rupiah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada analisis hasil komparasi. Jadi kita di sini ada total VC-nya 48 juta, terus yang ke 1 itu ada 54 juta, usulan 2 itu ada 60 juta, dan usulan 3 itu ada 66 juta. Total produksinya ada 103, 116, 129, 142. VC per unitnya yaitu total VC dibagi unitnya. Jadi dapat 470.796, 470.629, 470.713, dan 470.732. Lalu ada total FC-nya 7.275, 8.745, dan 9.480. Lalu revenue-nya ada 206, 232 juta, 298 juta, dan 284 juta. Dimana revenue per unitnya 2 juta di tiap masing-masing usulannya. Dan kita melihat ada QBE-nya. Nah, jadi QBE-nya itu ada 5, 6, 6, 7. Nah, berdasarkan hasil perhitungan QBE dari keempat alternatif model,
simulasi, solusi terbaik didapat dari ketiga alternatif usaha, yaitu usaha 1 dengan penambahan jam kerja sebanyak 1 jam, usaha 2 sebanyak 2 jam, usaha 3 sama 3 jam. Nah, nilai KBE-nya itu 5667 dan maksimal revenue-nya sebesar 284 juta. Namun solusi yang paling efisien adalah yang existing karena mempunyai KBE yang paling terkecil. Jadi sekian dari presentasi dari FRI 162 tentang simulasi seed pledge dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini.